Halo, perkenalkan nama saya Nurul Arza Julia dengan NPWP 530301863. Saya dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya hari ini akan menjelaskan tentang cellular manufacturing. Cellular manufacturing sendiri adalah suatu sistem atau proses manufaktur yang mana peralatan dan stasiun kerjanya itu ditata atau disusun dengan urutan yang lebih efisien. Yang mana jadi aliran, persediaan, dan material untuk membuat produk dari awal hingga akhir dalam single process flow, serta membuat transportasi dan waktu tunggu itu minimal, karena kan stasiun kerjanya itu telah ditata dan disusun dengan yang lebih efisien, kayak bisa menjadi kayak line kayak gitu, ya diusahakan untuk menjadi single process flow. Lalu yang pertama ada One Piece Flow. One Piece Flow sendiri adalah sistem produksi yang dilakukan dengan cara menyelesaikan suatu proses produksi satu demi satu. Jadi kayak setelah produk ini selesai dari stasiun kerja A, maka dia dilanjutkan ke stasiun kerja B, lalu dilanjutkan ke stasiun kerja C, seperti itu. Jadi tidak menunggu semua yang produk yang produksi yang hari itu target itu menunggu. Misalnya hari ini target produksi 50, maka menunggu sampai 50 produk itu tersebut telah diproduksi di stasiun kerja A, tidak seperti itu. Tetapi misalnya produk pertama itu telah selesai, maka langsung dikirimkan ke stasiun kerja B, tidak menunggu untuk produk 2 jadi, seperti itu. Lalu yang kedua ada high quality production, yang mana menawarkan fleksibilitas kepada perusahaan untuk memberikan pelanggan variasi yang mereka inginkan. Variasi tersebut dapat berupa warna, bentuk, ataupun ukuran. Biasanya ada di seperti pabrik garment ya, yang mana bisa dibilang pabrik garment itu menyediakan berbagai warna, berbagai bentuk, dan berbagai ukuran. Bisa dilihat dari ukuran, misalnya kalau ukuran baju itu ada ukuran dari XS hingga 4XL. Lalu untuk warna biasanya itu ada seperti warna-warna basic seperti hitam, navy, putih, marun, ataupun yang lainnya. Ataupun misalnya lagi season pastel itu ada beberapa warna, jadi tidak hanya satu warna saja. Dan mungkin bisa dilihat dari segi bentuk, mungkin bisa di custom oleh pelanggan, jadi seperti itu. Lalu di dalam cellular manufacturing sendiri kan pasti ada proses dan operasinya kan. Nah, lalu proses dan operasi itu apa sih? Jadi proses adalah aliran berkelanjutan yang melalui bahan mentah dikonversi atau diubah menjadi produk jadi dalam serangkaian operasi. Jadi kayak dari stasiun kerja A ke stasiun kerja B lah. Dari stasiun kerja itu kan masih bahan mentah, lalu dilanjutkan ke stasiun kerja B, stasiun kerja C, hingga stasiun kerja misalnya sampai D. Dari stasiun kerja A yang awalnya bahan mentah hingga ke stasiun kerja D itu sudah menjadi sebuah produk jadi yang memiliki nilai jual, seperti itu. Lalu ada 4 fase dasar dalam proses manufaktur. Yang pertama transformasi. Dalam apa aja sih yang ada dalam proses reformasi ini? Yang pertama ada perakitan, pembongkaran, perubahan bentuk, ataupun kualitas. Jadi bahan mentah tersebut itu akan dirakit ataupun dibongkar. Awalnya yang dari utuh dibongkar menjadi kecil-kecil ataupun dirubah bentuknya menjadi sedemikian rupa yang diinginkan oleh perusahaan, ataupun bisa jadi kualitas yang awalnya buruk diubah untuk menjadi kualitas yang lebih baik oleh perusahaan, yang mana itu bisa menambahkan nilai dari bahan tersebut gitu. Yang kedua ada inspeksi, yaitu berbandingan dengan standar yang telah dibuat perusahaan. Jadi produk yang telah diproduksi oleh perusahaan akan dibandingkan dengan standar atau quality control yang telah dibuat perusahaan. Apakah produk yang diproduksi ini itu sudah sesuai dengan quality controlnya atau tidak? Jika tidak sesuai, maka produk tersebut akan dikerjakan ulang atau di-rework, ataupun akan menjadi barang yang dijual dengan harga yang lebih murah kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada transportasi atau perpindahan lokasi yang dilakukan oleh program. Jadi misalnya
produk ini tuh sudah selesai di stasiun kerja A, maka seharusnya dia akan melanjutkan ke stasiun kerja B. Maka transportasi perjalanan produk A ini dari produk ini dari stasiun kerja A ke stasiun kerja B ini dinamakan transportasi. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada penyimpanan, yaitu masa tunggu ketika tidak ada hal lain yang terjadi. Yaitu ketika produk yang awalnya bahan mentah lalu diubah menjadi sedemikian rupa menjadi produk yang memiliki nilai jual, disimpan di dalam penyimpanan dan tidak akan terjadi hal apapun, tidak ada penambahan nilai seperti itu. Lalu yang kedua kan ada operasi tadi ya. Nah, di operasi ini tuh ada dua, yaitu alert operation dan essential operation. Alert operation sendiri adalah tidak ada penambahan nilai pada produk seperti transport, deteksi, dan persiapan. Kenapa transport dikatakan tidak menambahkan nilai? Karena yang pertama dia hanya memindahkan produk tersebut dari misalnya stasiun kerja A ke stasiun kerja B, ataupun dari gudang bahan mentah atau raw material ke stasiun kerja A, ataupun dari stasiun kerja yang terakhir ke warehouse barang jadi, seperti itu. Dan yang kedua kan ada inspeksi. Kenapa dikatakan tidak menambahkan nilai? Karena dia hanya membandingkan produk tersebut itu apakah relevan dengan quality control yang telah ditetapkan dengan perusahaan. Dan yang terakhir ada persiapan. Persiapan ini sendiri itu sekedar menyiapkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oleh untuk mengubah bahan mentah tersebut untuk menjadi produk yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada essential operation, yaitu adanya penambahan nilai pada produk. Nah ini adanya contohnya adalah pada saat proses transformasi. Jadi kenapa pada saat proses transformasi? Karena pada saat proses ini bahan mentah yang awalnya tidak memiliki nilai ataupun memiliki nilai yang sangat kecil itu diubah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai yang lebih besar, bahkan bisa memiliki nilai yang lebih mahal tinggi, sehingga dia bisa memiliki nilai jual untuk dijual ke customer. Lalu working in a manufacturing cell. Jadi di dalam sel manufacturing itu ada operating and U shapes, yaitu jalur operator berbentuk seperti huruf O atau huruf C. Jadi dia berbentuk dari yang bergambar hijau ini hingga dia berbentuk seperti ini, berjalan hingga ke yang putih ini. Jadi si operator ini tuh hanya perlu berputar saja seperti itu hingga dia akan kembali ke tempat ini, ataupun dia bisa memantau hanya dari sini saja, karena dari tempat yang berdiri ini dia bisa melihat segala situasi mesin-mesin yang berjalan ini. Jadi peralatan dan workstation berada di susun berdekatan dalam urutan langkah-langkah pemrosesan. Jadi itu sudah sesuai dari misalnya ini tuh raw materialnya, lalu harus ke stasiun kerja A, ke stasiun kerja B, stasiun kerja C, dan stasiun kerja D. Jadi dia tidak lompat-lompat dari misalnya raw material ini ke stasiun kerja B, habis setelah itu ke stasiun kerja D, setelah itu ke stasiun kerja A, tidak seperti itu, tapi dia itu urut dari awal hingga ke yang anggap saja ini produk jadinya. Dan yang ketiga, mengurangi perjalanan kaki dan transportasi yang tidak perlu. Karena jika misalnya ini stasiun kerja itu tidak urut gitu kan, pasti operator ini tuh pasti akan misalnya dari yang hijau ini sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Itu kan sangat jauh dan amat sangat tidak perlu karena itu terlalu jauh. Jadi lebih baik dibuat seperti saja, lebih seperti itu. Lalu selanjutnya ada becoming multi-skilled multi-mission operator. Yang pertama ada cross training for maximum flexibility, yaitu pelatihan silang yang mana memungkinkan karyawan melakukan berbagai fungsi dalam suatu proses dan memungkinkan tim mengambil tanggung jawab penuh untuk mereka proses. Jadi karyawan itu bisa multi skill gitu loh. Jadi dia nggak hanya bisa di mesin CNC saja dia bisa, dia bisa di mesin CNC, mesin ketam ataupun mesin filling seperti itu. Jadi dia tidak hanya menguasai satu skill saja, tapi dia menguasai beberapa skill. Begitu.
Jadi dalam tim tersebut mereka bisa berkolaborasi. Jadi satu orang tidak mempunyai spesialis. Jadi saat salah satu orang itu mungkin terkena kenapa, yang lain itu bisa membackup-nya seperti itu. Yang kedua, moving with the work, yaitu untuk menjalankan beberapa alat berat secara berurutan, operator perlu bekerja berdiri daripada duduk dan juga memungkinkan orang untuk merespon lebih cepat jika terjadi masalah pada mesin. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena pada saat kita berdiri itu kita untuk merespon mesin yang rusak itu kita lebih cepat karena kita tinggal lari aja. Sedangkan kalau kita duduk, kita ada proses untuk berdiri, lalu baru untuk berlari ke mesin yang terjadi masalah tersebut kan. Jadi kayak masih ada beberapa waktu menit yang terbuang untuk delay-nya gitu. Lalu using small atau flexible machine. Jadi manufaktur seluler itu bekerja paling baik dengan mesin yang lebih kecil dan fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena bisa dibawa kemana-mana. Dan juga mesin yang lebih kecil ini itu lebih hemat tempat, biaya, dan lebih mudah dioperasikan dan dirawat. Karena kan dia lebih kecil ya kan. Jadi dia itu bisa dibawa kemana aja dan dia tidak memakan tempat yang lebih banyak. Selain itu, dia juga pasti dia lebih murah dong, nggak mungkin lebih mahal. Karena biaya lebih murah juga dia kan pasti lebih murah dari segi biaya perawatan, biaya pembelian, biaya sewa tempat. Nah juga dia lebih mudah untuk dioperasikan karena kan kecil ini jadi kayak mungkin hanya ada beberapa tombol saja, tidak serumit mesin-mesin yang besar. Dan juga pasti mudah perawatannya karena kecil seperti itu. Lalu using automation Judica to eliminate machine washing. Otonomi adalah sebuah penekanan otomatisasi yang memberikan kecerdasan pada peralatan sehingga orang tidak perlu memantau proses otomatis. Lalu, otonomi adalah sebuah pendekatan otomatisasi yang memberikan kecerdasan pada peralatan sehingga orang tidak perlu memantau beroperasi otomatis. Mereka berhenti dan memberi sinyal ketika siklus selesai atau ketika masalah terjadi seperti bunyi ataupun lampu. Lalu manfaatnya ada efisiensi produk lebih tinggi, mengurangi waste, level inventory lebih rendah, mengoptimalkan pemakaian pabrik, cycle time produksi lebih, kapasitas manufaktur lebih tinggi dan efektif. Referensinya ada 3 ini. Terima kasih.